Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya berikan judul Puasa yang Baik. Yang terdapat di dalam Zakaria pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Zakaria pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Zakaria ini, dalam pasal-pasal yang sebelumnya, di situ ditulis tentang penglihatan yang dilihat Zakaria yang diberikan oleh Allah mengenai pemulihan umat Allah. Pemulihan ini adalah karya yang luar biasa dari Allah yang diberikan kepada umat-umatnya. Oleh karya yang luar biasa itu, maka tanggung jawab umat Allah adalah untuk selalu taat kepada firman Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Tetapi pada saat itu, kenyataannya umat Allah tidak serius menanggapi karya yang luar biasa yang sudah Allah berikan itu, yaitu pemulihan. Dan mereka malah hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya. Dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Inilah yang mengakibatkan kehidupan umat Allah pada saat itu tidak kunjung pulih dan malah membuat Allah makin murka terhadap mereka. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Karena Allah murka terhadap kehidupan mereka, maka hal ini ditimpahkan kepada umat Allah pada saat itu. Pada zaman perjanjian lama, hukum Allah mewajibkan puasa 1 hari setiap tahun, yaitu pada hari raya pendamaian, yaitu pada bulan yang ke-7. Dan orang Yahudi pada saat itu menambahkan sebuah puasa pada bulan yang ke-5 untuk memperingati dihancurkannya kota Yerusalem oleh pasukan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Inilah puasa yang dimaksudkan di dalam ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi, demikian haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang ke-5 seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Jadi inilah yang puasa yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketiga adalah puasa untuk memperingati dihancurkannya kota Yerusalem oleh pasukan Nebukadnezar. Melalui puasa ini umat Allah ingin melunakkan hati Allah supaya memulihkan keadaan mereka dan supaya Allah tidak murka kepada mereka. Tetapi justru karena puasa ini menunjukkan bahwa umat Allah pada saat itu masih hidup dalam kemunafikan. Seperti penduduk Betel yang terdapat di dalam ayat yang kedua demikian. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Mereka melanjutkan kebiasaan berpuasa dan berkabung ini tidak dengan hati yang sungguh kepada Allah. Tidak dengan kerinduan untuk menyesali dosa mereka, untuk bertobat kepada Allah. Mereka berpuasa hanyalah sekedar upacara lahiriah saja. Karena mereka berpikir dengan melanjutkan upacara lahiriah ini, dengan melanjutkan kebiasaan mereka berpuasa, itu dapat melunakkan hati Tuhan. Sehingga Allah menghentikan murkanya terhadap umat Allah pada saat itu. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Allah sudah memberikan firman-Nya, mengingatkan mereka, menegur mereka untuk bertobat. Tapi apa di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12, mereka sengaja menulikan telinga mereka supaya tidak mendengar pesan Allah. Mereka sengaja tidak menghiraukan pesan Allah.
Dan itulah yang membuat Allah murka. Tapi mereka berpikir melalui puasa yang mereka lakukan ini dapat membuat Allah lunak terhadap mereka dan tidak murka lagi kepada mereka. Justru karena hal inilah terlihat bahwa umat Allah pada saat itu masih tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka masih hidup di dalam kemunafikan. Mereka berpuasa bukan karena benar-benar mereka ingin melakukan firman Tuhan, tapi karena untuk kepentingan mereka pribadi. Dan tentu saja Allah tahu niat yang tidak benar ini, sehingga Allah menegur mereka dengan keras melalui firman yang disampaikan oleh Zakaria di dalam ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Demikian, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Ini yang dikatakan Allah. Allah tahu bahwa mereka tidak sungguh-sungguh berpuasa untuk Allah. Dan inilah yang membuat Allah tentunya sedih dan murka kepada umat Allah pada saat itu. Tetapi melalui teguran Allah ini, Allah juga mengajar bahwa puasa yang baik yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah yang pertama, melakukan hukum yang benar. Terdapat di dalam ayat yang ke-9 bagian A, demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar. Laksanakanlah hukum yang benar. Hukum yang benar adalah tentu saja firman Tuhan. Dan sesuai firman Tuhan, yang pertama, hukum yang benar tentang puasa adalah puasa harus disertai dengan doa. Ya, oleh sebab itu di tempat ini, di gereja kita juga mengadakan doa puasa. Kita berpuasa tapi juga disertai dengan doa. Karena ketika kita berpuasa kemudian kita berdoa, ya, di situ Tuhan tahu apa kerinduan kita, apa tujuan dari puasa kita. Apakah puasa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau seperti penduduk Betel ini ada niat lain untuk kepentingan mereka. Tapi saat kita berdoa puasa disertai dengan doa, maka di situ Tuhan melihat bahwa kesungguhan kita berpuasa adalah untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, hukum yang benar tentang puasa adalah puasa yang disertai dengan kehidupan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Tidak hanya berpuasa tapi juga dalam kehidupan kita juga harus mempraktekkan nilai-nilai Kristen yang benar, kebenaran firman Tuhan. Kemudian hukum yang benar tentang puasa adalah melakukan puasa karena melakukan perintah Tuhan, bukan untuk dipandang oleh manusia atau supaya terlihat taat beragama, makanya kita berpuasa. Tidak, seperti yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saat kita berpuasa, sungguh-sungguh kita lakukan karena kita melakukan perintah Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengiring akan nama Tuhan. Bukan supaya dilihat oleh orang, wah ternyata dia sedang berpuasa, dia seperti ingin terlihat religius, terlihat taat beragama oleh orang lain. Tapi tidak ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian sesuai firman Tuhan, hukum yang benar tentang puasa, kemudian yang kedua adalah hukum yang benar tentang kehidupan kita. Atau bagaimana kita harus hidup sesuai hukum yang benar. Yang pertama adalah hidup melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 mengatakan yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu melaksanakan firman Tuhan. Menjadi orang Kristen tidaklah menjamin untuk menerima keselamatan kekal itu. Tetapi orang yang mengikuti perintah Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
Matius 7 ayat 21 mengatakan merekalah yang akan menerima keselamatan itu. Dan untuk mengikuti setiap perintah Allah, kita harus mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Di atas segala-galanya, dalam segala hal dalam kehidupan kita, utamakan Allah. Dalam hal apa saja kita mengutamakan Allah? Yang pertama, bisa dalam waktu kita. Setiap pagi kita berdoa, mengawali hari dengan berdoa. Kemudian sebelum kita tidur kita juga mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari. Bahkan dalam setiap jadwal-jadwal ibadah, kita mengikuti setiap ibadah, waktu-waktu ibadah dengan baik. Kemudian yang kedua, mengutamakan Tuhan bisa dalam keputusan dan tindakan kita. Sebelum kita merencanakan sesuatu, kita mau andalkan Tuhan. Kita mau serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kemudian dalam hal apa saja kita mengutamakan Tuhan, bisa dalam pelayanan kita. Pelayanan kita lakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk dilihat orang. Tapi sungguh-sungguh kita melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, mengenai puasa yang baik yang Allah maksudkan di dalam firman Tuhan pada hari ini adalah yang pertama tadi melakukan hukum yang benar. Kemudian yang kedua adalah mengasihi sesama. Terdapat di dalam ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-10 di dalam Zakaria pasal yang ke-7. Dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Seperti di dalam Matius 22 ayat 39 berkata bahwa mengasihi sesama adalah merupakan hukum yang sama seperti mengasihi Allah. Dan bentuk mengasihi sesama yang terdapat di dalam ayat ini tadi yang kita sudah baca, yang pertama adalah kesetiaan. Kesetiaan kita kepada sesama, mungkin di dalam rumah tangga, kesetiaan antara suami dan istri. Kemudian tidak menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Kemudian tidak merancang kejahatan atau berniat buruk terhadap sesama. Dan tentunya masih banyak lagi praktek-praktek kasih kepada sesama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kepada kita betapa perlunya kehidupan kita melakukan firman Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan benar sesuai dengan kebenaran firman-Nya, tidak dengan menurut pengetahuan kita sendiri. Dan pada kesimpulan yang kita bisa ambil pada firman Tuhan hari ini adalah mengapa bagi Allah puasa yang baik adalah melaksanakan hukum yang benar dan mengasihi sesama. Karena dengan melakukan hukum yang benar dan mengasihi sesama berarti kita menyingkirkan atau menyangkal keinginan daging kita. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita tidak memikirkan diri kita sendiri, sehingga hanya Tuhan yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Allah katakan puasa yang baik adalah lakukan hukum yang benar, lakukan firman Tuhan dan kasihilah sesama. Karena dari kedua hal itu, kita menyingkirkan keinginan daging kita dan kita selalu mengutamakan Tuhan. Itulah puasa yang baik sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Gunakan waktu untuk berpuasa untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Jangan seperti penduduk Betel yang berpuasa hanya karena ritual, karena hanya kebiasaan yang sudah mereka lakukan tanpa kerinduan kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau tingkatkan kesungguhan kita di dalam berpuasa, juga disertai dengan doa dan tingkah laku yang benar kepada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau perdengarkan bagi kami. Ajarkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan kami rindu supaya kehidupan kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, supaya semakin hari imannya semakin kuat dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.